Ya, halo semuanya. Di sini dalam video ini saya akan menjelaskan itu tentang dasar-dasar perpajakan. Tapi sebelum itu, izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Ian Lerenda Manik dengan NIM 233304020485 dan tugas ini adalah tugas dari mata kuliah perpajakan. Oke, dalam topik ini kita akan membahas tentang dasar-dasar perpajakan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya dan untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua itu kita masuk ke dalam fungsi pajak. Yang pertama itu adalah fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak bekas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Yang kedua itu adalah fungsi mengatur. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam bidang sosial, ekonomi, ataupun antara lain untuk menghambat laju inflasi dan untuk mendorong kegiatan ekspor dan impor. Yang ketiga itu adalah fungsi pemerataan. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir adalah fungsi stabilitas. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dalam keadaan perekonomian seperti untuk mengatasi inflasi dengan menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Nah, ada 3 macam sistem pemungutan pajak. Yang pertama itu adalah official assessment system, yaitu ditentukan oleh pemerintah atau negara. Dalam hal ini, beban pajak ditentukan oleh otoritas pajak dan wajib pajak hanya tinggal membayarnya saja. Yang kedua itu adalah self-assessment system, yaitu ditentukan sendiri oleh wajib pajak. Kemudian wajib pajak membayarnya, akan tetapi nanti otoritas pajak akan menguji keabsahannya jika masih kurang ataupun lebih. Yang ketiga adalah withholding system, yaitu dibayar melalui wajib pajak lainnya melalui pemotongan atau pemungutan. Pajak yang dipotong atau dipungut merupakan kredit pajak atau pelunasan pajak bagi wajib pajak yang dipotong ataupun yang dipungut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian dan fungsi nomor pokok wajib pajak. Apa sih itu NPWP? Nah, NPWP adalah atau nomor pokok wajib pajak adalah pada dasarnya merupakan identitas seperti KTP ya, tanda pengenal bagi wajib pajak, tapi ini untuk pengenal wajib pajak. Nah, NPWP ini merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya kerjasama meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dapat diberikan nomor pokok wajib pajak. Nah, yang tadi itu kita masuk ke dalam fungsi NPWP. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP berfungsi sebagai yang pertama itu sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri untuk identitas si wajib pajak. Nah, yang kedua dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dalam pengawasan administrasi perpajakan. Yang ketiga untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan nomor pokok wajib pajaknya. Yang keempat untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam surat setoran pajak. Yang kelima untuk mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP, misalnya dokumen impor, dokumen ekspor, dokumen perbankan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah yang keenam untuk keperluan pelaporan SPT masa dan tahunan. Lalu Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation menyatakan bahwa asas-asas dalam sistem perpajakan yang harus mencakup yang pertama itu keadilan atau equality. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak, ability to pay, dan sesuai dengan format yang diterima. Yang kedua adalah kepastian atau certainty. Pemungutan pajak itu tidak boleh ditentukan sewenang-wenang, tetapi wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang tertuang, objek pajaknya, kapan harus dibayar, di mana harus dibayar, bagaimana administrasinya, serta batas waktu dan pembayarannya. Yang ketiga itu adalah kemudahan atau convenience of payment. Kewajiban pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Sebagai contoh, pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan.
Nah, yang keempat adalah ekonomis atau efisiensi. Secara ekonomi, bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminim mungkin. Demikian pula wajib beban yang dipikul wajib pajak. Nah, adapun kewajiban yang timbul dari NPWP ini, yang pertama itu adalah bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, serta wajib pajak badan memiliki kewajiban perpajakan untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan juga PPh pihak lain yang dipotong atau withholding tax dan pajaknya sendiri. Sekian hasil penjelasan singkat tentang dasar-dasar perpajakan. Semoga Anda mengerti apa yang saya sampaikan. Jikalau belum mengerti, boleh untuk di searching sendiri ataupun dari dosennya ataupun dari teman-teman sekalian tentang dasar perpajakan jikalau Anda belum mengerti tentang apa yang saya sampaikan.